Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Nama saya Khairul Imam. Saya Devani Agustia. Nama saya Khalid Ardiansyah Lubis. Kami dari kelompok 1 ingin meriset materi tentang tanah adat yang ada di Kota Medan. Salah satunya adalah Istana Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita berada di dalam Istana Maimun, yaitu Istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon Kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso. Istana Maimun sendiri dibangun pada 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1991 di masa pemerintahannya Sultan Maimun al-Rashid. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan 30 ruangan. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Gaya arsitektur Melayu dapat ditemukan pada atap istana yang berbentuk limas. Kemudian, adanya corak pucak rebung dan awan boyan. Nuansa Eropa dalam Istana Maimun tampak pada tiang-tiang penyangga, dinding vertikal, kubah, serta lampu-lampu gantung yang didatangkan dari Perancis. Adapun informasi-informasi lain yang kami dapatkan di dalam Istana Maimun tersebut yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai salah satu orang yang ada di dalam Istana Maimun ini tentang sejarah hukum adat yang ada di Istana Maimun ini. Jadi kami ingin bertanya, bagaimana sejarah tanah adat ini dijadikan Istana Maimun? Jadi memang kalau bahas tentang Istana Maimun dan juga tanahnya yang dimana untuk kawasan Kota Medan itu sendiri merupakan salah satu dan kampung tanah daripada orang Melayu. Nah, kenapa kok didirikannya Istana Maimun di sini? Karena memang kalau kita tahu dari sejarah bahwa sebenarnya Kota Medan sendiri adalah kawasan orang Melayu Delhi, yang dimana ada satu kesultanan namanya Sultan Delhi. Nah, Kesultanan Delhi ini mendirikan istananya yang bernama Istana Maimun yang digunakan atau difungsikan sebagai pusat pemerintahan pada saat itu, yang sebelumnya berada di Labuhan Delhi Belawan. Jadi memang Kota Medan dulu ya kalau kita tahu bahwa saya tanah luas, tanah lapang, yang dimana isinya masih banyak sekali sungai-sungai kecil, kemudian rawa-rawa, yang dominan penduduknya adalah masyarakat Melayu. Nah, kemudian dibuatlah salah satu pusat pemerintahan daripada Sultan Delhi yang dipindahkan dari Labuhan Delhi Belawan ke Kota Medan, dan sekarang masih ada yang digunakan sebagai tourist destination ataupun pusat budaya Melayu yang ada di Kota Medan. Siapa yang mengusulkan pendirian Istana Maimun? Kalau untuk siapa yang mengusulkan, saya pikir dari beberapa kesultanan, namun yang mendirikan Kota Medan pusat pemerintahan kesultanan ini melalui Sultan Delhi yang ke-9 yang bernama Sultan Mahmud Ar-Rasyid Aga Salam Shah. Jadi beliau adalah Sultan Delhi ke-9 yang mendirikan Istana Maimun ini, yang dipindahkan memang sebelumnya masih lama dan masih berpindah-pindah, tapi melalui Sultan Delhi 9 sudah berada di Kota Medan sampai dengan Ada pertanyaan ketiga, Pak. Kapan berdirinya tanah adat ini? berdiri tanah adat. Kapan berdirinya Istana Maimun? Oke, kalau untuk kapan berdirinya itu dia melalui Sultan Delhi 9 pada tanggal 26 Agustus 1888. Jadi beliau tidak hanya sendirian saja membangun ini, tapi juga bersama temannya yang berasal dari Belanda yang bernama Theodor van Arp. Jadi mereka berdua ini kolaborasi dengan Istana Maimun memiliki 30 ruangan, 2 lantai serta 2 corak budaya bangunan. Dan memang dulu dikhususkan sebagai pusat pemerintahan kesultanan. Bang, ada lagi pertanyaan teman. Ada apa yang menempati kampung? Oke. Sebenarnya untuk di Kota Medan sendiri yang dulunya memang kawasan orang-orang Melayu, jadi di sini sampai sekarang juga adalah masyarakat Melayu-nya, yang dimana masih banyak yang dikembangkan oleh mereka, masih banyak yang dipertahankan mereka sampai dengan saat ini, sehingga untuk sistem kebudayaan, kemudian adat istiadat sampai berlaku sampai dengan ini. Dan yang terakhir, Bang, ada nggak bukti dokumen yang menjelaskan tanah adat?
Bukti dokumen ada, jadi kalau bisa kita lihat di bagian sebelah sana itu adalah foto area Istana Maimun pada tahun 1925, yang dimana fotonya diambil dari atas menara Masjid Raya Masun 200 meter dari Istana Maimun. Jadi begitulah bentuk daripada tanah yang mereka gunakan, yang mereka bangun untuk sistem pemerintahan dan kondisi wilayah pada saat itu yang masih sangat perkampungan dan dilengkapi dan masih banyak sekali perkebunan ataupun hutan-hutan kecil yang berada di area Itu sejarah ini. Jadi itu Mungkin ini adalah pertanyaan kami tentang sejarah dari tanah adat yang ada di Kota Medan ini. Jadi Istana Maimun. Terima kasih. Dijawab semua pertanyaan. Oke, setelah itu teman-teman kita juga akan membahas tentang tanah adat yang ada di Istana Maimun tersebut. Oke, jadi tanah adat itu sebenarnya adalah tanah yang diwariskan oleh nenek moyang dan itu memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat tradisional. Jadi tanah adat ini dia itu bukan hanya sekedar sebidang tanah. Jadi dia itu tanah adat ini adalah suatu warisan dan memiliki nilai-nilai dan cerita dan identitas dari suatu komunitas adat tersebut. Ada beberapa fungsi dari tanah adat di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pemanfaatan tanah di adat tersebut. Itu adalah mencakup pertanian, perladangan, dan pemukiman. Selain itu juga di tanah adat tersebut harus melestarikan namanya itu flora dan fauna yang ada di wilayah adat tersebut. Dan juga melangsungkan upacara adat, memperkuat emosional dan spiritual yang ada di situ. Jadi hak tradisional dan kewajiban masyarakat itu adalah untuk menjaga dan melestarikan tanah yang ada di adat tersebut. Fungsi tanah adat dalam kehidupan masyarakat itu ada banyak. Sebelumnya saya akan mengasih tahu dulu bahwa tanah adat itu ada beberapa contoh. Seperti di Danau Toba, seperti adat Dayak. Adat Dayak itu jadi kalau dibilang itu pemerintah itu memberikan sebidang tanah hanya untuk untuk melestarikan adat tersebut. Jadi ada beberapa fungsi selain dari cuman pertanian, perladangan dan pemukiman untuk adat tersebut. Jadi adat tanah adat itu juga. Kemudian tanah adat dapat dijadikan hak milik menurut ketentuan UU PA pasal 20 ayat 1. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Jadi kalau disimpulkan, penyerahan dan tanah adat adalah wilayah atau area yang diakui oleh suatu kelompok masyarakat sebagai milik atau wilayah tradisional mereka. Sekian dari kami, dari kelompok 1 yang telah membahas tentang tanah adat yang ada di Kota Medan. Kami sudahi dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.